Hai guys, kenalin ini dokter kita. Hai, saya Dr. Oki Ramadian, spesialis penyakit dalam. Kita sekarang lagi di Pondok Indah Medical Center, grup dari Renal Team. Hari ini kita akan bahas gizi di masa pandemi. Nanti kita akan dengar langsung dari dokter. Ya, ya. Jadi kemarin banyak yang ngirim pertanyaan ke aku di DM. Jadi nanti aku langsung tanya ke dokter Oki ya. Ya. Jadi Pak, ada teman-teman yang nanya ke aku terkait masalah gizi. Jadi ini mereka tanya, jadi terkait dengan permasalahan gizi Indonesia pada saat pandemi ini menyebabkan panic buying dan lockdown. Nah, ini menyebabkan masyarakat jadi stres dan membuat imun menurun. Bagaimana pandangan Bapak? Iya. Jadi kalau kita lihat di sini pertanyaannya adalah hubungan stres dengan imun sistem kita, ya Mas Marvel. Jadi prinsipnya imun sistem itu harus dibentuk dalam kondisi yang sempurna, tenang, nyaman. Karena imun sistem dibentuk membutuhkan suatu kebutuhan protein yang baik, terus kemudian rangsangan dari tubuh yang normal. Nah, kalau kita kondisi stres, maka badan kita akan mengeluarkan satu zat namanya adrenalin atau kortisol. Nah, kortisol itu dia punya sifat kayak pisau bermata dua. Kalau sangat berlebihan pada kondisi stres, maka dia akan menekan suatu proses menekan proses pembentukan imun sistem yang baik dan bahkan melepaskan suatu zat-zat yang akan merangsang peradangan. Dan itu ini akan membuat imun sistem kita akan semakin tertekan. Itu yang memang kita harus perhatikan pada zaman pandemi. Teman-teman harus semangat. Jadi jangan stres ya buat teman-teman, biar imunnya Semangat, menurun. harus positif thinking, jangan negative thinking ya. Itu pesan-pesan dari kami semua. Oke. Ada yang nanya juga Pak, bagaimana pola makan, makanan dan porsi makanan yang bagus selama masa pandemi ini untuk meningkatkan imun? Baik. Jadi kalau kita ngomongin imun sistem imun itu memang dia dan dasarnya adalah banyaknya protein, ya. Protein, lemak, dan tentu juga karbohidrat sebagai sumber energi. Pada prinsipnya orang sehat dalam kondisi pandemi dan pandemi harus tetap sama jumlah komposisinya. Karbohidrat 50 sampai dengan 55%, karbohidrat sekitar 20-22% atau 30%, sisanya adalah protein. Nah, kalau kita memang dalam dunia di masa pandemi ini kita memang meningkatkan imun sistem kita berbanyak di protein, tapi dengan porsi yang seimbang. Jadi jangan proteinnya 20%, enggak. Tetap ada perlu karbohidratnya, perlu lemaknya, cuma protein ditingkatkan. Contohnya seperti telur, ikan, kemudian daging juga mengandung protein. Tahu tempe harus makan. Dan tapi kita jangan lupa hanya mengandalkan komposisinya saja, tapi juga lupa kita harus perhatikan waktu makannya harus teratur. Karena ini penting sekali, pagi, siang, malam. Jangan dipepetin siang terus deh, pagi nggak makan, malam nggak makan, ya. Tetap 3 kali seimbang. Plus jangan lupa makanan tidak akan banyak bermanfaat juga jika kita tidak istirahat dengan baik. Dan olahraga, Muay Thai, ya. Jadi harus seimbang tuh olahraga, istirahat yang cukup, dan jumlah air putih yang baik yaitu sekitar 1.500 sampai 2.000 cc per hari, dan komposisi makanan kita ajarin tadi. Ya kawan. Jadi nggak ada alasan kita nggak olahraga di masa pandemi ini. Oke, stick Muay Thai. Ini Pak, masih banyak minta teman-teman atau member-member di luar yang masih bingung tentang protein ini kan. Mungkin mereka mikirnya, oh protein ini bisa bikin otot gede atau gimana Pak. Tapi kalau menurut pandangan Bapak, protein ini manfaatnya apa sih di tubuh? Baik, jadi kan kita tahu ada karbohidrat, lemak, protein. Ya, kalau karbohidrat dia tugasnya adalah penghasil energi. Jadi semua makanan kita makan dari protein atau lemak itu nggak bisa jadi langsung energi, harus lewat karbohidrat dulu, glukosa intinya. Sedangkan lemak adalah sebagai cadangan makanan, protein sebagai pembangun sel. Nah itu aja. Jadi di sini pembangun sel apa aja? Otot kita lah, sel kita yang rusak itu akan diubah dengan bantuan protein. Salah satunya adalah imun sistem imun. Jadi sistem imun itu adalah bagian dari pembentukan sel yang dibutuhkan oleh protein. Jadi nggak hanya imun sistem aja, tapi banyak. Dan itulah gunanya protein sebagai pembentuk daripada sel-sel tubuh kita, nggak hanya imun sistem.
tentu dengan bantuan energi. Butuh energi dari mana? Karbohidrat. Dia butuh cadangan bahan energi dari lemak. Jadi tiga serangkaian ini dia membutuhkan suatu kerjasama yang baik. Tapi di sini kalau memang kita membutuhkan suatu peningkatan daya tahan tubuh yang baik, kita memang mau nggak mau harus menambah nilai protein kita. Oke guys, jadi mulai sekarang jangan takut ya makan protein. Makan aja. Penting banget protein ternyata. Dan badan kita juga punya kemampuan meregulasi yang baik. Kalau kita kebanyakan protein, dia akan dicerna, dia akan dibuang melalui ginjal. Selama badan kita bagus, memakan protein sebanyak apapun, badan kita akan mampu metabolisme dengan sempurna. Ya, yang penting seimbang antara karbohidrat, lemak, dan protein. Oke, Mas Rafael. Mantap. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. jenis makanan apa yang bikin imun kita menurun? Ya, pada prinsipnya kalau imun sistem kita kan musuhnya adalah radikal bebas. Jadi sistem imun akan terganggu jika ada radikal bebas kita numpuk di badan. Radikal bebas itu adalah sisa sel yang tidak bermanfaat yang akan menggerogoti badan kita. Nah, radikal bebas itu salah satunya terbentuk jika ada komposisi makanan-makanan yang mau saya sebutkan setelah ini, tapi jumlahnya berlebihan. Contohnya gula. Jadi makanan berkarbonasi atau gula tinggi, jelas dia akan membuat suatu penumpukan sel-sel yang tidak bermanfaat sehingga menimbulkan radikal bebas. Jadi gula tinggi yang berlebihan juga tidak diperkenankan. Kedua adalah makanan yang berlemak tinggi atau berminyak, gorengan. Ya, gorengan itu memang kita nggak bisa menceritakan secara detail, cuman dengan jumlah yang berlebihan di makan gorengan, apalagi lemak jenuh yang kita konsumsi, maka otomatis dia akan membuat suatu gugus-gugus radikal bebas yang akan merusak, mengganggu pembentukan sistem imun. Yang ketiga juga ada minuman-minuman jelas alkohol, jelas ini tidak bisa diperkenankan karena alkohol juga membuat suatu gugus-gugus radikal bebas yang lagi-lagi akan menekan imun sistem. Selain itu juga makanan bergaram tinggi. Kalau diperhatikan jika dibuatkan berlebihan, saya nggak mau sebut ya, tapi kayak ikan asin yang berlebihan tentu juga akan membuat sebuah pembentukan radikal bebas yang akan menekan imun sistem. Jadi semuanya adalah pembentukan radikal bebas yang berlebihan gara-gara makanan yang saya sebutkan tadi mengganggu pembentukan imun sistem. Ada juga makanan yang mengandung kafein tinggi, mengandung kafein tinggi juga perlu diwaspadai. Kebutuhan kita cukuplah 1-3 gelas sehari itu udah maksimum. Jangan lebih lah minum kopi lebih dari 3 gelas karena itu juga akan berlebihan Bikin imun menurun ya Pak? imun. Nah itu kopi itu meningkatkan kadar kortisol jika berlebihan. Yang sebenarnya di awal tadi kortisol akan membuat menekan imun sistem dengan cara dia membuat radikal bebas dan juga menekan zat-zat perangsang imun sistem. Oke guys, jadi hati-hati ya buat yang suka makan berlebihan, gorengan atau apa itu. Ya. Bisa tapi dikit-dikit aja Ya, Pak. jangan berlebihan lah. Jangan Tidak berlebihan. dilarang, tapi jangan berlebihan. Intinya begitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita perlu mengkonsumsi vitamin atau suplemen sebagai tambahan? Ya, pada prinsipnya kita butuh suplemen dan vitamin yang kita butuhkan per hari untuk salah satunya memicu untuk pembentukan imun sistem, Mas Rafael. Contohnya adalah vitamin yang kita butuhkan, vitamin B. Salah satunya vitamin B6. Vitamin B6 itu lagi-lagi dia digunakan untuk pembentukan salah satu bentuk imun sistem yaitu limfosit T yang sangat berperan untuk membentukkan antibodi. Ini vitamin B. Kemudian vitamin C. Vitamin C juga kita butuhkan, tapi kebutuhannya ingat ya teman-teman, kalau untuk harian kebutuhan kita tuh hanya 65 mg untuk para wanita, 90 mg untuk pria. Jadi kebutuhan kita hanya di bawah 100 mg untuk daily harian. Enggak 1000 ya Pak? Tidak, begitu. 500 mg, 10 mg itu ditujukan kalau kita memang lagi kondisi tidak nyaman, terus kayak kena flu, Oh lagi kurang sehat ya Pak? Ya, boleh konsumsi dalam waktu yang tidak panjang ya, mungkin sekitar seminggu atau maksimum 2 minggu deh. Jadi itu teman-teman harus tahu bahwa badan kita akan membutuhkan metabolisme harian itu hanya 100 mg mentok. Dan sebetulnya vitamin C itu juga ada di dalam makanan kita harian. Jadi sebetulnya yang kita makan sudah ada vitamin C-nya, apalagi buah. Sudah cukup sebenarnya. Kecuali kalau misalkan kita mau sakit, boleh baru kita minumlah 500 mg, 1000 mg, silakan. Tapi hanya dalam waktu sangat pendek. Nggak boleh panjang ya Pak? Jangan. Jangka panjang. Betul. Kemudian vitamin lain adalah vitamin D. Vitamin D itu adalah vitamin yang sebetulnya ada dalam di kulit kita dan di makanan kita, tapi bentuk tidak aktif, sehingga perlu diaktifkan oleh sinar matahari. Jadi silakan berjemur ya teman-teman.
ada yang bilang sampai jam 10, tapi kalau kami sih menganggap sekitar sinar matahari pagi yang cerah itu gunakanlah waktu itu untuk berjemur sekitar 15 jam cukup untuk menaikkan vitamin D. Tapi kalau mau Anda mendapatkan suplemen, silakan pakailah suplemen vitamin D3 sebanyak 2 kali 1000 unit atau bahkan 5000 unit per hari. Vitamin lainnya, vitamin E. Vitamin E juga bagus untuk membantu mempercepat regenerasi sel. Jadi vitamin E itu yang dikonsumsi untuk di zaman masa pandemi ini untuk membantu menekankan imun sistem kita. Ya, ya. Udah tahu kan, jadi yang paling inti yang paling aku dengar di sini vitamin C, kebanyakan yang banyak yang salah ya, Ya. Pak. Mereka paling 1000. Tolong ya, ini dimusahih bahwa minumlah 100 mg mentok. Kalau nggak minum vitamin C juga di makanan, di buah-buahan cukup Udah ada ya. sekali banget. Kecuali Anda lagi sakit, flu, minumlah boleh 500 sampai 1000 mg. Batasan harian 2 gram sehari ya. Oke, jadi Pak, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan kita makan, dalam menu makan kita itu kan tadi Bapak bilang ada protein, karbohidrat, sama lemak baik kan? Kalau dari salah satu itu kita hilangin, itu ada ngaruh nggak ke daya tahan tubuh kita atau imun kita? Ya, jadi komposisi yang kita sebutkan bahwa karbohidrat 55%, lemak sekitar 25-30%, khususnya protein itu adalah suatu komposisi yang dibutuhkan tubuh. Jadi kalau misalkan kita, saya mau karbohidratnya cuma 20% saja, atau lemaknya saya banyakin, atau protein dibanyakin, itu akan membuat ketidakseimbangan dalam tubuh. Ini mengganggu namanya homeostasis tubuh. Badan kita akan bereaksi, dia tidak mau tahu, badan akan membutuhkan karbohidrat sebanyak 55%, sehingga akan digunakan adalah cadangan makanan dari lemak. Jadi lemak akan diubah menjadi karbohidrat untuk mencapai target sebanyak 50%. Efeknya akan terjadi pembakaran lemak yang berlebihan, namanya benda keton. Benda keton ini dalam tubuh kita yang berlebihan itu kurang baik karena dia akan membentuk suatu pembentukan asam, contohnya asam laktat. Nah, ini akan membuat timbul suatu permasalahan baru, kadang-kadang dari persendian, kemudian pembakaran lemak yang berlebihan itu juga menghasilkan kadar glukosa lebih tinggi kepada kita menyimpan karbohidrat langsung. Hati-hati, ini juga memicu untuk pembentukan kadar glukosa yang jauh lebih tinggi daripada kita makan nasi. Jadi ini memang sudah sebaiknya adalah kita mengkonsumsi sesuai dengan takaran haknya karbohidrat, protein, dan lemak. Begitu pula dengan protein berlebihan tentu akan membebani fungsi ginjal. Misalkan kita makan protein 60%, sisanya hanya lemak, nggak ada lemak ataupun hanya karbohidrat sederhana, tentu akan membebani daripada ginjal. Dan yang kita makan 10% akan diubah lagi, bahwa protein itu akan diubah lagi menjadi sebuah komposisi ke glukosa dulu, akan tetap diubah menjadi pembentukan karbohidrat 50%, lemak 25%, sisanya protein. Jadi tetap harus seimbang sesuai dengan komposisi yang kita diskusikan tadi. Oke, jadi guys harus seimbang ya makanannya, jangan cuma makan misalnya karbohidrat, nggak mau makan protein, atau cuma makan lemak baik, nggak. Jadi harus tiga-tiganya harus dapat ya Pak. Ya, betul. Jadi pertanyaan selanjutnya Dok, Ya, kalau nggak suka sayuran gimana supaya asupan gizi tetap seimbang? baik. Jadi kita ngomongin masalah pengganti. Ya, pengganti. Ya semua orang suka sayuran, kita harus paksakan juga. Nanti dia malah mual atau muntah atau malah dia fobia nanti. Jadi kalau sayuran itu kan komposisinya di situ ada serat, ada sebagian protein. Jadi kita bisa ganti. Kalau ngomongin serat, kita bisa ganti ke buah. Bisa ganti ke buah melon, pepaya, pir yang aman buat lambung kita seperti itu. Atau semangka, silakan. Jadi bisa digantikan peran serat dari buah kepada dari buah sebagai menggantikan sayuran. Sedangkan untuk komposisi protein itu bisa diganti tadi, ayam bisa, ayam ikan, ya lele, apa aja lah yang mengandung protein tinggi, putih, telur. Jadi kita menggantikan saja. Kita nggak bisa memaksakan. Seorang yang nggak suka buah, kita paksakan buah. Kalau dia suka sayuran, sayuran. Kalau nggak suka sayuran, buah. Kalau nggak suka dua-duanya, paksa mungkin ada suplemen ataupun kapsul fiber yang bisa kita konsumsi. Tapi masa sih nggak ada yang suka sama sayuran sama makanan buah ya. Jadi nggak ada alasan ya buat nggak makan sayur, berarti bisa diganti sama buah. Bisa dibuat di buah, banyak apa makanan pengganti. Ada orang yang suka sama nasi, dia bisa gantikan ketan. Jadi harus samakan dengan temennya. Misalkan nasi kan berbagai karbohidrat kompleks, dengan ketan atau ubi.
jangan diganti dengan mie. Karena mie itu adalah makanan dengan karbohidrat yang sederhana. Gitu. Jadi mie agak beda ya. Jadi jangan mie dulu, jangan penggantinya kentang gitu seperti itu. Nah, jadi banyak kok pengganti makanan. Tinggal kita sering diskusi aja sama yang ahli. Ada solusinya. Pertanyaan selanjutnya dok, Ya. banyak penemuan obat herbal Indonesia yang katanya bisa meningkatkan imun. Itu benar atau tidak? Ya, betul. Jawabannya betul. Jadi banyak sekali obat-obat herbal di Indonesia maupun di luar memang kita gunakan untuk meningkatkan imun sistem. Contohnya kalau yang dari luar itu kalau kita lihat di beberapa farmasi ada isinya Echinacea. Echinacea itu adalah suatu bagian dari struktur bunga yang ada di Amerika Serikat ya, dengan rocky untuk membentuk imun sistem. Ini dari luar. Tapi Indonesia nggak kalah, banyak. Gitu. Contohnya jahe merah, sambiloto, lawak, juga bawang putih, daun meniran. Itu juga salah satu adalah dalam studi kita di Indonesia ini yang ada di Indonesia untuk meningkatkan imun sistem. Cuma memang dosisnya belum begitu banyak bervariasi untuk penelitian. Jadi bagaimanapun ini kan herbal. Jadi silakan aja teman-teman mau konsumsi, mau dibungkus, silakan ada boleh diskusi sama herbalis untuk mengkonsumsi yang disampaikan tadi untuk meningkatkan imun sistem. Nah, jadi banyak manfaatnya untuk di zaman pandemi ini. Silakan konsumsi. Oke, jadi jangan takut ya konsumsi herbal gitu. Silakan. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, minuman seperti wedang jahe atau ronde sekarang sudah banyak dibuat dalam bentuk teh, namun katanya minuman seperti ini bisa menghambat dan menyebabkan anemia, betul atau tidak? Prinsipnya kalau kita mengkonsumsi teh seperti itu yang memang bisa meningkatkan asam lambung dalam jangka pendek tidak ada masalah. Tapi kalau kita misalnya rutin berhari-hari berminggu-minggu menggunakan teh ataupun makanan asam tinggi ataupun apapun itu yang meningkatkan asam lambung di lambung, memang dia akan mengganggu penyerapan zat besi. Itu ada buktinya. Jadi penyerapan zat besi itu akan susah diserap di dalam tubuh kita. Hal ini akan mengganggu proses pembentukan pematangan dari sel darah merah. Jadi bisa menimbulkan anemia memang. Tapi kalau diminum satu kali, 2 hari sehari, maksudnya 1 kali seminggu hanya buat mandi, jadi silakan aja. Nggak ada masalah ya? Masalah, malah bagus karena kayak jahe kan meningkatkan badan kita lebih hangat, imun sistem kita juga lebih meningkat. Tapi kalau dipakai sampai harian, perlu diwaspadai, harus dibarengi oleh makanan supaya asam lambung kita tidak sendiri naik, tapi juga ditekan oleh makanan. Jadi harus ada cara minum yang benar, teh pun ataupun jahe. Jadi sudah makan paling bagus. Jangan ikut kebanyakan ya. Ya, harus sudah makan gitu. Sudah makan baru Ya, minum. gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, di masa pandemi gini kan dok, ada yang nanya boleh nggak diet di masa pandemi ini? Atau Jawabannya boleh sekali, bahkan memang kita anjurkan. Diet itu kan sebetulnya adalah kita berusaha mencapai suatu berat badan yang ideal. Karena berat badan ideal itu adalah suatu berat badan yang diharapkan oleh setiap orang, dambaan setiap orang, biar kita imun sistem kita bekerja dengan baik, kerja kita juga tidak cepat lelah, tidak menghindari terjadi sindrom metabolik, terhindar dari diabetes dan lain-lain. Nah, kalau pada seseorang yang overweight atau obesitas, diet setuju. Pada masa pandemi nggak ada halangan. Tapi ingat sesuai dengan komposisi makanan yang kita bahas tadi, waktu makannya nggak boleh di skip, olahraga tetap dan air putih dan istirahat yang cukup. Itu harus imbang. Jadi diet itu nggak hanya tok makanan saja, tapi juga harus dibarengin oleh perilaku hidup yang sehat. Nah, diet pada orang yang kurus harus dinaikin, harus. Diet itu kan tidak semata-mata harus menurunkan berat badan, tapi juga mencapai target berat badan kita ideal. Gitu. Jadi memang harus diet gitu untuk mencapai berat badan ideal. Apalagi masa pandemi ini orang-orang berat badan kadang pada naik ya. Pada naik. Dulu kita turun dong gitu dengan cara olahraga. Turun pada naik ya. Harus. Iya, yang turun pada naik nggak apa-apa lah. Tapi naiknya harus seimbang, jangan naik itu lemaknya aja yang naik, tapi ototnya juga dikuatin gitu. Dengan olahraga, Muay Thai. Jangan takut ya pas diet lagi masa pandemi gini. Iya. Ada pesan nggak dari dokter buat kita semua supaya untuk hidup tetap sehat? Oh iya, terima kasih. Pertama, tadi kita bahas
masalah diet. Mari kita jaga makan kita, sampaikanlah diet kita menjadi gizi seimbang untuk mencapai berat badan kita yang ideal. Jangan frustrasi, semangat terus, yang cukup jadikan berat badan ideal, yang terus naik berat badan ideal. Kedua, olahraga. Ya, olahraganya harus tetap dijalankan. Gak ada alasan di masa COVID ini kita tidak bisa olahraga, malas atau sebagainya. Tetap olahraga, ada alasan seperti itu. Yang ketiga adalah yuk kita minum air putih yang cukup sebanyak 1,5 liter sampai 2 liter sehari buat harian kita, jangan kurang, juga jangan berlebihan dari 3 liter biar kita tetap sehat. Kemudian keempat, tidur yang cukup ya, tidur yang cukup, jangan sering tidur malam ya, tidur cukup kita 6 jam, tidur jam 10 malam, bangun jam 4 jam 5 pagi, itu penting sekali. Yang penting adalah terakhir, kita kelola hidup dengan lebih baik, hindari stres atau hadapi stres dengan baik. Tinggalkan religius kita sesuai dengan agama kita masing-masing, itu yang paling penting ya. Kita lebih tenang, kita semangat di hadapan di masa pandemi ini. Ya, itu Mas Rafael. Jadi kalau untuk mau konsultasi langsung ini bisa ke Oh iya, silakan di Pondok Indah Medical Center. Ya, kita posisinya nanti silakan lihat di Google Maps, ada di situ. Kita ada Pondok Indah Medical Center dari grup Renalti. Ya. Jadi yang mau konsultasi langsung sama Dr. Oki bisa langsung ke sini ya. Karena kan perjanjian dengan dengan kami di sini di Pondok Indah Medical Center. Setiap hari Selasa Kamis, tapi bisa waktu bisa disesuaikan dengan